Indeks harga saham gabungan mengakhiri spekulasi pasar di penghujung pekan dengan mencatatkan rebound tipis. Setelah sempat tertekan selama 2 hari berturut-turut, IHSG kini kembali ke zona hijau. Menutup perdagangan pekan ini, indeks komposit menguat 0,17% atau bertahan 12,62 poin ke level 7.634. Meski dibuka menguat pada level 7.645 dan sempat menyentuh posisi tertinggi di level 7.673. Aksi ambil untung di sesi kedua membuat indeks sedikit tertahan. Kekuatan pasar hari ini ditopang oleh kapitalisasi pasar yang mencapai 13.661 triliun rupiah. Penguatan IHSG hari ini tidak lepas dari peran jajaran saham Big Caps atau saham Barito Renewables Energy memimpin dengan lonjakan 4,74% ke posisi Rp6.656. Disusul oleh Astra Internasional yang tumbuh 2,82%. Dari sisi sektoral, sektor properti dan real estate menjadi primadona dengan kenaikan 1,98%. Diikuti sektor transportasi dan infrastruktur yang turut memberikan sentimen positif bagi indeks komposit. Menutup perdagangan pekan ketiga April, akumulasi performa IHSG secara mingguan mencatatkan rapor hijau dengan kenaikan total sebanyak 2,35%. Dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Muh Al-Fatih, pengurus Perkumpulan Analis Efek Indonesia. Selamat sore Pak Al-Fatih. Selamat sore. Selamat sore, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Baik, baik. Baik ya Pak ya. Pak, setelah terkoreksi 2 hari berturut-turut nih Pak, IHSG akhirnya rebound tipis sebanyak 0,17% ke level 7.634. Nah, secara akumulatif pekan ini penguatannya cukup signifikan mencapai 2,35%. Nah Pak, apakah ada sentimen fundamental baru yang mulai direspon pasar terkait kenaikan di akhir pekan ini, Pak Al-Fatih? Ya, kalau kita lihat sebenarnya belum ada suatu pergerakan penting ya. Kalau kita lihat pergerakan sejak Selasa, memang ada kenaikan kencang di hari Selasa, tapi setelah itu sebenarnya pergerakannya flat aja ya. Jadi kelihatannya kalau kondisi flat ini market sedang menunggu. Memang apa namanya ada beberapa faktor ya, global itu kan faktor geopolitik juga belum begitu selesai gitu ya. Di satu sisi ketika memanaskan saham-saham energi diuntungkan gitu ya, tapi di sisi lain dengan melemahnya rupiah itu juga untuk eksportir juga untuk apa namanya importir ya, jadi ada beban. Sisi lain juga kita ada apa namanya kemungkinan beberapa agenda minggu depan yang juga sedang ditunggu ya, kira-kira begitu yang kira-kira apa namanya kondisi di minggu ini. Baik, Pak Al-Fatih, seperti diketahui Pak, kalau hari ini indeks sempat menyentuh level tertinggi begitu di 7.673. Namun ditutup di angka 7.634 nih Pak. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan adanya selling pressure muncul di sesi kedua sehingga IHSG sempat gagal nih Pak mempertahankan level tertingginya begitu Pak? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya eh, pergerakan indeks minggu ini berkisar antara apa namanya sebentar eh ya bergerak antara 7580 terendah dan tertinggi 7774 ya. Jadi sebenarnya pergerakan hari ini belum banyak mengubah pergerakan dalam seminggu terakhir. Kalau kita melihat sebenarnya juga ini kan akhir pekan ya, di mana investor itu cenderung mengurangi resiko ya, karena kan
Sabtu dan Minggu bisa aja ada perkembangan eh, mungkin perkembangan buruk ya bisa jadi. Jadi kekhawatiran itu tentu ada. Jadi itu yang menyebabkan ada tekanan jual tipis ya sebenarnya karena eh, apa namanya untuk minggu ini eh, market lebih sifatnya wait and see ya. Baik Pak, kalau bicara soal sektor properti begitu Pak, memimpin penguatan sebesar 1,98%. Apakah ini ada kaitannya dengan geliat pasar hunian kelas atas atau memang ada ekspektasi kebijakan suku bunga yang mulai melunak begitu Pak Al-Fatih? Ya kelihatannya dari dua hal ya. Pertama karena kan rupiah melemah sehingga investor apa namanya eh, kakap lah gitu ya. Itu kan mencoba mengatasi pelemahan rupiah ini, memproteksinya dengan berbagai cara ya. Salah satunya dengan menginvestasikannya di properti ya. Karena kan properti juga kita lihat dalam beberapa waktu terakhir di real sektor ya, itu kan memang apa namanya agak stagnan ya. Sedangkan kalau kemudian ekonomi bergerak positif, itu akan naik ya. Jadi jangka panjangnya properti di sektor real itu eh, menarik juga gitu ya. Jadi itu salah satu alternatif investasi yang dipilih. Tapi di sisi lain juga tentu apa namanya potensi BI menahan atau bahkan menurunkan suku bunga itu juga menjadikan satu dampak positif ya buat sektor properti. Baik Pak, kalau misalnya bicara soal saham begitu ya Pak, bagaimana sudut pandang Pak Al-Fatih ataupun bagaimana Pak Al-Fatih melihat rotasi modal yang terjadi di antara saham-saham yang berkapitalisasi besar begitu Pak? Apakah mulai ada kejenuhan di sektor perbankan Pak Al-Fatih? Kalau di sektor perbankan sebenarnya apa namanya kita lihat tekanan jual sih masih cukup tinggi ya di sektor ini. Dan kalau kita lihat juga apa namanya indeksnya memang ada rebound ya kalau kita lihat dibandingkan awal April. Tetapi kalau kita lihat dari awal tahun itu masih trennya belum begitu menguntungkan ya. Dan kalau kita lihat dalam apa namanya di minggu ini itu net sale asing masih cukup dominan ya, masih sekitar 2,8 triliun gitu ya. Sehingga apa namanya tekanan jual belum berakhir. Ya memang faktornya kalau untuk sektor perbankan ini kan beberapa beban ya yang dari program pemerintah baik rencana Operasi Merah Putih, kemudian MBG dan lain sebagainya itu masih menjadi perhatian dari para investor asing gitu ya tentang kualitas kredit dari dan mungkin NPL nanti ya daripada sektor perbankan gitu ya. Jadi termasuk juga sektor-sektor komoditas yang sebenarnya diuntungkan ya dengan situasi geopolitik yang ada ini, itu juga apa ada rencana-rencana dari pemerintah untuk apa, merencanakan pemasukan-pemasukan tambahan ya dari sektor kayak batu bara dan itu tentu juga menjadi beban juga ya buat sektor perbankan. Jadi kelihatannya memang masih challenging lah ya buat sektor perbankan. Baik, kalau kita melihat nilai transaksi hari ini Pak mencapai 15,62 triliun rupiah dengan volume Ya. 40,74 miliar saham nih Pak. Apakah likuiditas sebesar ini menunjukkan optimisme investor untuk rally berlanjut di pekan depan Pak Al-Fatih? Ya, sebenarnya volume transaksi hari ini itu masih sedikit rata-rata ya, hampir sama, kecuali yang hari Selasa yang lalu yang sedikit lebih tinggi gitu ya. Jadi ya masih so-so lah ya, volumenya masih dalam rata-rata aja. Nah, eh, apa namanya, tetapi kita lihat tadi ya bahwa market bergerak flat, jadi selama tidak turun di bawah apa namanya sebentar, ya tidak turun di bawah.
7475 ya masih aman gitu ya bursa kita bisa melanjutkan kenaikan yang terjadi sejak 2 minggu yang lalu ya kira-kira seperti itu. Baik Pak, dengan posisi IHSG ini Pak di angka 7.634, seberapa besar sih Pak resiko koreksi sehat yang perlu diwaspadai investor pada pekan depan begitu Pak? Ya, jadi kalau saya lihat tentunya tadi kan sangat tergantung dari apa namanya beberapa berita yang beberapa faktor fundamental yang akan datang ya. Seperti misalnya kan masalah dividen ini kan sudah mulai pengumuman-pengumuman dividen gitu ya. Itu juga mungkin menjadi satu faktor yang menarik buat sentimen perbankan meskipun untuk jangka panjang kita tetap harus waspadai. Kemudian juga evaluasi MSCI ya ini muncul lagi nih. Tapi saya rasa sih tidak seburuk yang sebelumnya ya, karena kan IDX dan OJK juga sudah banyak memenuhi apa namanya transparansi yang diharapkan gitu ya. Kemudian ya dengan situasi geopolitik ya sektor komoditas juga mungkin masih eh, menarik. Nah, cuman apa namanya kita perkirakan bahwa eh, potensi kenaikannya untuk minggu depan mungkin mendekati lagi 8.000 ya dengan batas risiko atau tadi ya di sekitar 7475 itu titik kritik ya kritikal untuk dia koreksi wajar karena kalau sampai di bawah itu maka koreksinya bisa lebih dalam lagi ya. Jadi selama tidak turun di bawah 7475 masih optimis ya buat bursa kita. Baik, terakhir nih Pak, di tengah kondisi pasar yang cukup volatil begitu Pak, dengan jumlah saham yang menguat dan melembah yang hampir seimbang, sektor mana sih Pak yang paling layak untuk mendapatkan positioning jangka menengah bagi para investor Pak Al-Fatih? Ya, kalau kita lihat sektornya yang dalam seminggu ini mendapatkan sentimen positif dari asing itu ada di eh, apa namanya IDX Industry, di mana itu kan ada UNTR, Astra gitu ya, kemudian non cyclical itu di sana ada Cepin, RLCO, NSS, Java ya, terutama sektor ayam ya, karena ini kan sangat diuntungkan oleh adanya MBG. Kemudian cyclical itu ada Bufa, BMTR, MAPI ya, itu big cap di sektor-sektor itu yang apa namanya asing saat ini sedang mengintai. Nah, kalau tadi seperti misalnya sektor eh, apa namanya eh, Java misalnya ya. Java ini trennya lagi naik, resistance kuatnya tuh ada di sekitar 2840 sampai 3000 ya, batas risiko koreksi di 2600 gitu ya. Kemudian Cepin, Cepin juga sedang uptrend, eh, support kuat di 4290 sedangkan potensi kenaikannya itu mungkin ke arah 5000 ya, seperti itu. Yaitu kira-kira saham-saham yang mungkin menarik ya. Baik, terima kasih Pak Al-Fatih telah bergabung dan juga berbagi analisisnya dengan Eljon TV. Salam sehat dan salam sukses selalu Pak Al-Fatih. Terima kasih, salam sukses juga buat semuanya. Baik pemirsa, sejumlah informasi lainnya masih akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Prime Report Eljon TV.